Pangkalan Brandan adalah ibu kota dari Kecamatan Babalan, Sumatera Utara. Terletak di pesisir pantai timur Pulau Sumatera, sekitar 60 km di sebelah utara kota Binjai. Kelurahan ini terletak strategis karena dilalui oleh jalan raya lintas Sumatera dan merupakan pintu gerbang Provinsi Sumatera Utara menuju Aceh, atau sebaliknya. Pangkalan Brandan terkenal karena salah satu ladang minyak tertua di Indonesia dan dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Adalah seorang juragan tembakau di Sumatera Timur, Aiko Jans Jilker, yang berkeliling memeriksa kebunnya di kawasan Pangkalan Brandan. Namun saat itu siang menjelang sore, hujan turun dan Jans berteduh di barak bekas penimbunan tembakau. Seorang mandor kebun lokal pun menyalakan obor sebagai penerang karena hari sudah mulai gelap. Jans mengira api yang berasal dari obor itu dari sebuah kayu damar karena apinya begitu bagus. Namun dugaannya salah. Ternyata si mandor kebun yang membuat obor tersebut. Ladang minyak dikuasai Belanda kembali, berandan bumi hangus pun terjadi. Jans Jilker pun keesokan paginya mengajak anak buahnya meninjau kubang-kubangan yang dikatakan sang mandor. Setelah ditelaah, kubangan-kubangan itu mengeluarkan aroma kuat minyak. Jans Jilker kemudian tertarik untuk memiliki lahan itu karena dia menduga kuat di dalam tanah itu terkandung sumber minyak bumi. Dia pun mendapat modal dari kawannya di Belanda mendirikan usaha minyak. Usaha Jans berlanjut hingga tahun 1883. Dia menerima konsesi atas lahan tersebut dari Sultan Langkat. Tak menunggu waktu lama, pada 15 Juni 1885, Jans langsung melakukan pengeboran di sumur telaga pada kedalaman 121 meter. Dari hasil pemeriksaan cairan dari kubangan itu, Batavia pada 1886 membuktikan bahwa lahan itu mengandung minyak bumi berkualitas tinggi. Jans yang awalnya juragan kebun tembakau yang kurang berhasil kini menjadi raja minyak. Dikutip dari buku Geschiedenis van Indonesia, sejarawan Belanda termuka H.J. de Graaf mengisahkan penemuan ladang minyak di Telaga Said itu. Nah, temuan itu menjadi cikal bakal pertambangan minyak Pangkalan Brandan, ladang minyak terbesar di Sumatera. Eksploitasi terus berlanjut. Pada 1890, Jans mengalihkan konsesinya kepada perusahaan minyak Belanda, Royal Dutch. Direktur pelaksananya ia J.A. de Gelder, seorang insinyur berpengalaman di Hindia Belanda dan berkantor pusat di Pangkalan Brandan. Sejak kilang minyak Pangkalan Brandan dibangun pada 1892, Royal Dutch telah memproduksi minyak sebanyak 1.200 ton dari lapangan Telaga Tunggal. Untuk memperlancar distribusi, dibangun beberapa tangki penimbunan dan pelabuhan di Pangkalan Susu yang selesai pada 1898. Kemudian pada 1907, kilang minyak Pangkalan Brandan dikelola Bataaf Petroleum Mats Japich atau BPM, anak perusahaan dari Royal Dutch bersama Shell. Sumur minyak utama BPM berasal dari kilang minyak Pangkalan Brandan. Dari waktu ke waktu, produksi minyak di Pangkalan Brandan kian meningkat. Dalam laporannya di Trade Informasi Buletin nomor 11 tahun 1923 yang berjudul Petroleum Production and Trade the Dutch East Indies, Albert Thomson Kombu mencatat kilang minyak Pangkalan Brandan mampu menghasilkan 10.000 barel minyak mentah per hari. Cadangan minyak mentah sebesar 1 juta barel, sedang dalam bentuk bahan bakar hasil penyulingan sebesar 50.000 barel.
Angka itu belum termasuk deposit minyak untuk produk olahan. Produktivitas itu menempatkan Pangkalan Brandan sebagai kilang minyak terbesar di Sumatera hingga 1920-an. Situasi di Pangkalan Brandan mulai mengalami perubahan menjelang kedatangan tentara Jepang. Tentara koloni Belanda merusak semua instalasi kilang minyak. Hasilnya, pertambangan minyak di Pangkalan Brandan terlantar selama pendudukan tentara Jepang. Eksploitasi produksi minyak dilakukan Jepang hanya sekedar untuk keperluan militer saja. Situasi pun mulai berubah setelah Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para buruh minyak di Pangkalan Brandan mengira setelah Indonesia merdeka, ladang minyak sekarang menjadi ladang minyak milik Indonesia. Tak rela ladang minyak dikuasai Belanda kembali, Brandan Bumi Hangus pun terjadi. Pertamina membangun tugu di Pangkalan Brandan sebagai tanda peringatan 100 tahun perminyakan Indonesia. Namun Belanda tidak tinggal diam. Belanda kembali berhasrat untuk menjajah kembali, juga mengincar guna memasok bahan bakar dalam operasi militer setelah Jepang kalah Perang Dunia pada Perang Dunia Kedua. Buruh minyak Pangkalan Brandan pun bergerak tak mau diam begitu saja. Mereka pun membentuk sebuah wadah perjuangan dengan membentuk Laskar Minyak. Niat mereka mempertahankan ladang minyak semakin kuat setelah bergabung dengan Tentara Republik yang dipimpin oleh Mayor Nasaruddin Nasution. Keduanya bergabung dalam Komando Pertempuran Pangkalan Brandan. Pada 13 Agustus 1947, diambil keputusan yang sangat penting dan strategis, yakni menghanguskan Pangkalan Brandan. Menurut Edi Saputra, dalam Sumatera Perang Kemerdekaan, rakyat Pangkalan Brandan lebih memilih untuk memusnahkan tambang minyak daripada jatuh ke tangan Belanda kembali. Tepat pukul 3 pagi, bunyi sirene panjang mendahului ledakan hebat yang terjadi di tangki-tangki minyak Pangkalan Brandan. Api kemudian merambat ke kilang penyulingan, gedung-gedung, hingga pelabuhan. Tak tanggung-tanggung. Selama 7 hari, api melalap ladang minyak dan kota Pangkalan Brandan. Tentara Belanda pun kocar-kacir dan mereka membatalkan niat mereka untuk menguasai ladang minyak kembali. Pangkalan Brandan yang terbakar hangus serata menjadi abu, senantiasa menjadi saksi sejarah kegagah-beranian rakyat pejuang yang bahu-membahu bergandeng tangan dengan Tentara Republik Indonesia Divisi 10 Komandemen Sumatera.